taatan. Sesulit apapun belajar kepada ketaatan, sesulit apapun belajar melakukan firman Tuhan, ke situ saudara. Dan itulah nanti yang mengangkat kita, menolong kita. Karena sesudah itu langsung ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, sesudah dia taat sampai mati. Haleluya saudaraku. Ya, itu memang itu di situ, dari dulu itu di situ. Tapi kalau kita sudah semakin melihat rangkaiannya, ya harus begitu saudaraku. Kalau kita mau terima semua berkat itu, harus mulai dari merendahkan diri bagaikan taruh itu. Dan merendahkan diri itu harus sampai kepada ketaatan melakukan firman. Ini sebabnya semoga Tuhan mampukan kita tidak ada penolakan dalam hal apapun. Dan semoga Tuhan memberikan iman kepada kita melakukan firman bukan untuk mati. Ya, kalau yang berdosa itu mati ya benar. Tapi kalau kita ini untuk binasa tidak. Tapi melakukan firman untuk hidup kekal selama-lamanya. Tuhan, kita bersyukur Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Saya akan tetap mengajak kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-11, Yesaya pasal 11, mulai dari ayat 1. Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Dia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Dia tidak akan menyimpang dari kebenaran, dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Saudara akan tinggal bersama domba, dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dengan seorang anak kecil akan mengiringnya. Cukup sampai di sini saja, saudara-saudaraku. Kalau kita perhatikan di sini perkembangan yang sangat baik, perkembangan yang terbaik, perkembangan kekristenan kita, kalau orang katakan keagamaan kita. Ini saudara-saudaraku, ada perkembangan yang sangat baik. Ini sampai kepada kemuliaan dan juga kepada kedamaian, keutuhan, kesatuan
Mungkin sudah bisa keberkatan dalam jasmani, tapi terus Tuhan membawa kita perkembangan kepada hikmat pengertian rohani, roh nasihat supaya kita semakin terpakai, roh keperkasaan untuk kita menang, bahkan di dalam posisi anak Tuhan dalam kerajaan Tuhan sebagai pemenang, roh keperkasaan. Semua harus bertumbuh. Jadi kita tidak asal datang pulang begitu saja, tapi harus bertumbuh sampai juga pengenalan dan takut akan Tuhan. Sampai kesenangan kita hanya takut akan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Jadi harus jauh. Dan jauhnya itu adalah kedalaman, keadilan, kebenaran firman Tuhan. Ini cara kita bertindak dan berlaku kepada siapa saja. Tidak menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tapi akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Keadilan itu hanya ada di dalam Yesus. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Dia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Jadi semua dengan kebenaran firman. Itu sebabnya pandangan kita, teladan kita, contoh kita adalah yang luar biasa. Sebabnya kalau ada orang yang sudah merasa sudah baik, sudah benar, sudah iya, aduh, saya berpikir, emang kita ini contohnya siapa? Mungkin menurut masing-masing itu, menurut dirinya, menurut keluarganya, menurut yang dia tahu, menurut siapa saja. Tapi saudara-saudaraku, kita semua harus memandang perkembangan dan cara di dalam Yesus Kristus. Ke sana kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi teladan dan contoh dan yang kita akan laksanakan, ke samping kita harus memandang di dalam bagaimana Yesus, saudaraku. Sebabnya perkembangan kita, tabiat Yesus itu harus benar-benar itu yang berkembang dalam kita. Sebabnya kita sudah sering membacanya dari Filipi pasal 2 ini ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini, saudara-saudaraku, adalah tunas yang keluar bagaikan dari tunggul Isai. Jadi tunas yang keluar dari tunggul Isai ini adalah sebagai nubuatan bagi Yesus Kristus. Sebabnya Yesus Kristus itu mulai dari dasar awal adalah ayat 6 tadi Filipi 2 itu, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kemana dia? Nah, itu keluar dari yang sangat kecil. Itu sebabnya suatu tunas itu kecil, saudaraku, mungkin dari bintik yang sangat kecil, baru keluar dari tunggul Isai. Perkembangan yang dari hal yang kecil. Itu sebabnya Yesus itu masuk dalam suasana yang sangat kecil, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri. Ini supaya dia menggenapi tumbuh dari tunggul Isai, taruh yang dari tunggul Isai, tunas yang sangat kecil, dan Yesus rela untuk itu. Saudara-saudaraku, kita harus semakin mengerti kekristenan kita supaya nanti kita bisa berhasil. Harus ke sini sungguh-sungguh. Sebab kalau kita nanti berkembang tidak dari sini, nanti perkembangan dunia yang akan binasa. Bisa juga perkembangan Lucifer, berhasil dan berkuasa. Boleh dikatakan dia yang berkuasa di bawah dari Tuhan. Boleh kita katakan begitu, karena dia juga begitu berkuasa. Tetapi perkembangannya bukan dari taruh Isai, bukan dari yang kecil, tapi dia dari kesombongan. Ini saudara-saudaraku, sebabnya semua kita harus masuk dalam rendah hati. Ini kekristenan yang sangat diberkati dan tidak akan mundur. Memang permulaannya kecil, tapi kalau dia sudah bertunas, dia tidak akan hancur, dia tidak akan rusak, dia tidak akan binasa, tapi berkembang terus. Dan sampai ke puncak, itulah Yerusalem baru. Ke sana, saudara-saudaraku, arahnya. Yesus masuk dalam hal itu sebabnya dia bukan lahir di hotel, di tempat besar. Saudara-saudaraku, kita harus semakin bersungguh-sungguh di dalam posisi yang terberkati. Hanya jalannya Yesus yang sangat terberkati dan yang kekal, saudara-saudaraku yang kekasih. Jalan orang, jalan manusia, ya semuanya itu terbatas. Tapi kalau kita mengikut Yesus, pasti berhasil. Ini saudara-saudara, jadi sebabnya harus bagaikan ya tunas dari tunggul, sangat kecil. Kalau biji selasi atau biji apa namanya, nah apa yang kecil itu katanya, sesawi yang sangat kecil itu ya. Jadi ini juga tunggul Isai menggambarkan itu juga. Ini saudara-saudara, ya, kalau namanya orang bangga diri, bangga harta, bangga semua, gampang saudaraku. Tapi kalau belum dari dasar
tunas isai, tunggul, saudara-saudaraku. Sudah tunggul itu bekas sudah dipotong-potong atau bekas sudah terbakar lah atau bagaimana lah gitu. Itu namanya tunggul. Nggak ada lagi ranting-rantingnya, batangnya aja udah tinggal tunggul. Jadi mungkin biasanya atau tinggal 1/2 meter atau begitulah, itu termasuk tunggul, saudara-saudaraku. Tapi dari situlah artinya sangat-sangat kecil. Kesinilah banyak sekali susah, saudaraku. Banyak orang tidak suka. Tabiat orang kalau bangga, inilah aku, inilah ini. Senang dia, saudara-saudaraku ya. Tapi saudara-saudaraku yang sangat terberkati dan yang utuh di hadapan Tuhan adalah perkembangan bagaikan dari tunggul isai. Haleluya, saudara-saudaraku. Kita bisa menangkap tunggul isai ini, ya. Sudah tunggul, sudah mungkin bekas bakar-bakaran, mungkin sudah bekas ya pembalakan liar, segala macam lah ya. Ini saudaraku. Dan mungkin sudah pernah yang kemarau, sudah baru dipotong kemarau lagi, sebab pemotongan biasanya di kemarau, saudara-saudaraku. Tapi dari tunggul itu nanti akan tumbuh. Ini artinya, saudaraku, seperti Yesus rela mau menjadi kecil. Ya, ini saudara-saudara yang kasih. Orang mengikuti Yesus juga paling gampang kalau Yesus di dalam kebesaran. Contohnya Yesus mengadakan mukjizat, mengadakan kuasa. Tapi kalau mengikuti Yesus di kayu salib, orang yang terdekat, muridnya saja banyak lari. Muridnya saja yang tadinya paling berani. Waktu perempuan yang sangat kecil yang menuduh Petrus, wah ini muridnya, Petrus langsung menyangkal. Ini saudara-saudaraku, kalau kepada yang kecil itu susahnya bukan main. Ya, menyangkal, saudaraku. Untunglah Petrus ada berubah, bertobat. Dia menangisi semua kekurangannya. Dan di dalam kematiannya, dia juga rela menerima kematian. Bahkan menurut kesaksiannya di dalam sejarah gereja, kalau Yesus itu mati tersalib dengan kepala ke atas, saya tidak mau seperti itu. Saya harus mengambil posisi terbalik. Sebabnya waktu Petrus itu disalib, kakinya yang ke atas, kepalanya yang ke bawah. Ini saudara-saudaraku menunjukkan kepalanya itu yang selalu berpikir, wah sudah di bawah nol lah, itu kira-kira begitulah saudara-saudaraku. Jadi tidak ada lagi sedikit pun yang ditonjolkan. Biasanya orang kan tonjolkan kepintarannya, pengalamannya, kebolehannya, otaknya, ya kan. Tapi kalau Petrus sudah kepalanya ke bawah, mau apa lagi? Ya, jangankan itu saudaraku, orang bilang, kamu itu otak dengkul. Tapi kalau Petrus otak dengkul saja tidak, ini telapak kakinya yang paling tinggi. Kalau masih otak dengkul masih ada 1/2 meter, saudaraku. Tembun kaki orang 40 cm atau 30 cm, ya kita gitu kira-kira. Tapi kalau Petrus sudah di bawah nol, saudaraku, karena otak dengkul juga bukan di situ. Jadi tempat kepala jadi tempat
telapak. Haleluya, saudaraku. Amin. Haleluya. Bisa ngerti ya? Jadi itulah hanya, jangan nanti tanya mana ayatnya. Nah, itu kan dalam pelajaran sejarah gereja. Ya memang gak ada ayatnya, tapi begitulah katanya matinya Petrus. Tapi saya juga bisa menangkap, karena kalau Alkitab ini ditulis semuanya, seluruh kertas yang ada di dunia katanya tidak cukup untuk menuliskan semuanya. Jadi dia ada tinggal di dalam sejarah, ya udahlah begitulah. Jadi Petrus itu otaknya itu saja di bawah serendah-rendahnya otak. Ya. Dan yang di atas itu adalah telapak kakinya. Itu namanya sudah di bawah minus berapa. Begitulah saudara-saudara. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, Yesus langsung dikatakan dalam Filipi pasal 2 itu. Nah, kalau tadi kita sudah lihat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini prosesnya, ya, prosesnya ini ada bagaikan dalam tunggul Isai. Sudah tunggul, baru dari situlah tumbuh yang sangat kecil. Jadi itu permulaannya. Itu sebabnya semua itu bukan asal-asalan. Yesus berkata, ya, dia tidak menganggap, atau dikatakan di situ dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Ya, mereka mengosongkan dirinya. Ya, dan mengambil rupa manusia dalam manusia, tidak menjadi yang dilayani tapi untuk melayani, dan selanjutnya taat dan setia sampai kepada mati. Karena kalau sedikit ada kesombongan itu, penurutan itu masih bisa terganjal. Sering sekali ya ada orang tidak bisa mengatakan iya dan melakukan karena merasa dia yang benar, dia yang pintar, dia segalanya, saudara-saudaraku. Inilah, itu sebabnya perkembangan dari tunas, dari kerendahan. Iblis juga cepat perkembangannya, tetapi dari keakuan dan dari kesombongannya. Biar kita semua yang sangat diberkati Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Haleluya. Amin, saudaraku. Bersama kita baca dulu ini Filipi 2 ayat 5, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lagi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lanjut, mereka telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lanjut, dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini saudaraku, ini rahasia. Dan habis itu perkembangan yang luar biasa yang tidak bisa dilenyapkan, tidak bisa diaibkan, tidak bisa di stop. Ayat 9, 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini juga berlaku bagi pengikutnya, bagi kita semua. Inilah jalan kita. Itu sebabnya itu semua bukan asal-asal. Kenapa dia tidak diterima di hotel? Kenapa dia tidak diterima di istana? Ya, karena dia adalah
tunas dari Isai, tunggul dari Isai. Kalau tunggul dari Daud itu masih di dalam kemuliaan, sebab Daud itu dianggap sebagai raja yang utuh, yang kedua dalam kerajaan Israel. Satu Saul, tapi Saul ini banyak tumbuh dari pikirannya, dari dirinya, dari caranya, dan dari kehidupan manusia. Tidak hanya mengambil kepada Tuhan, tapi kalau dia Raja Daud, raja yang kedua yang utuh dalam kerajaan itu, saudara-saudaraku, dari kerajaannya tidak ada terpecah, ya, jadi dia dari kerendahan, saudara-saudaraku, ya, tapi dialah disebut raja yang berhasil. Dan selanjutnya ya Salomo, tapi dari dia sudah terbagilah kerajaan itu selanjutnya. Ini walaupun dia masih mengalami keutuhan, tapi sesudah dialah terjadi, saudara-saudaraku, karena di dalam dirinya sudah mulai keluar dari suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Itu sebabnya apapun yang terjadi, dasar awal sebagai pondasi kerohanian kita ini harus benar-benar, saudara-saudaraku, dalam rendah hati seperti Yesus. Jadi Yesus itu langsung itu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan yang memasangkan diri. Ini saudara-saudaraku, ya, biar Tuhan yang membesarkan kita, jangan kita. Kalau kita yang membesarkan kita, orang bisa menjauh, orang bisa bilang sombong, bisa terjadi perpecahan, bisa terjadi ketidakbaikan. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat kita, gak ada yang bisa nolak. Tuhan yang mengangkat Yusuf, siapa yang mau bisa larang lagi? Ya. Dan saudara-saudaranya itu benar-benar sudah terjadi apa yang dia mimpikan. Karena bilur-bilur padi saudara-saudaranya menyembah kepada bilur-bilurnya Yusuf. Oh, bulir-bulir, ya, bilur-bilur. Terbalik ya, bulir-bulir, bilur-bilur. Nah, jadi jangan ambil yang salah ya, bulir-bulir. Ya, karena bulir-bulir, bilur-bilur, ini sudah ya. Ya, ada dan terjadi, tapi tunggu waktunya. Orang jangan melaksanakan itu dari diri yang gak bisa. Ya, tapi nanti kalau sudah waktunya, dan kalau sudah tahan uji, dan kalau sudah proses, jadi proses perkembangan itu ada, saudara-saudaraku. Dan kalau lagi terjadi proses, jangan lari, jangan mundur, jangan menolak. Haleluya. Kadang masing-masing itu prosesnya berbeda-beda, tidak sama. Tidak sama, saudaraku. Tapi ini pengalaman saya. Orang saya dari pasar-pasar itu aja langsung ikut Tuhan. Ya, disuruh orang tua, kamu ke gereja nak? Enggak. Saya sekitar umur, kalau tahun 65, saya lahir tahun 46, berapa itu? 19 ya? Iya, ya begitulah.
Dari situ, dari pasar-pasar itu saya ikut Tuhan. Coba semua Tuhan atur dengan baik. Ya, walaupun saudara-saudaraku hal-hal yang sangat sederhana sekalipun, tapi adalah kenangan semuanya lah, kenangan. Ya, sekolah kita, sekolah, ya, bekerja, pernikahan. Nah, coba tanpa satu pun dari famili saya, satu orang pun enggak, coba. Tapi itu, kalau lihat-lihat, walaupun itu hanya foto-foto, ya, tapi kan ada pembuktian. Ya seperti orang besaran juga. Ya, tapi saudara-saudaraku semuanya Tuhan bisa adakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sampai saat ini saya dengan keluarga selalu mengucap syukur dan tidak merasa kekurangan, walaupun kadang-kadang tidak punya apa-apa. Ini pertama kami kesedimpuan, ya, karena gimana dulu kok uang kita sampai habis apa, atau Tuhan gerakkan kasih semua ya, apa oto itu di Jakarta kali ya, ya kalau di kesedimpuan memang sudah habis ya. Sudah keliling habis ya. Jadi pas di pelayanan tidak ada beras sama sekali, tapi bersyukur kepada Tuhan. Tapi itu semuanya bagaimana supaya kita bisa mengatakan bersyukur dalam tunggul Isai. Ini saudaraku. Jadi kalau ada masalah yang sangat besar, beranilah bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Baru lihat tunggul Isai. Ya, kalau enggak ada iman ya langsunglah pinjamlah, carilah sana, carilah sini. Tapi bukan dengan iman. Ya, saya tidak paksakan karena iman masing-masing tidak sama. Nah, ada iman yang utuh, ada yang teguh, ada yang benar-benar. Ini saudara-saudaraku. Tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan ini terjadi bagi siapapun yang mengimani. Karena firman Tuhan ini bukan satu orang, siapa saja ini bisa kita alami. Dari bagaimanapun, disitulah kita boleh berkata, Allahku Maha Kuasa. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya dari tunggul Isai terjadi perkembangan. Artinya harus rela masuk dalam rendah hati yang sesungguhnya. Makanya Yesus tidak menganggap kesetaranya dengan Allah. Dan makanya juga bukan karena semuanya tidak mau terima, memang itu sudah begitu. Sehingga Yesus itu lahir di kandang, bukan tempat orang sebenarnya, saudara-saudara. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih. Jadi perkembangan dari taruh yang akan tumbuh. Jadi apapun pengalaman kita, beranilah bersyukur, berserah kepada Tuhan. Pasti berkembang. Pasti berkembang. Tidak bisa tidak. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Sampai saat ini saya belajar, istri belajar, ya. Gak pernah orang lihat kami diam-diam. Sebenarnya
Nggak pernah orang lihat kami rasa kurang. Dia pikir kami ini orang kaya, tapi kaya karena punya Tuhan. Ini sudah ya, karena tunas akan keluar dari tunggul Isai, dari yang sangat kecil. Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi sanggup berbuah. Ini saya perhatikan, kok dari tunggul bisa langsung berbuah? Ya Tuhan sanggup. Itulah saudara-saudara. Karena iman kita ini bukan iman dari pemikiran manusia, cara manusia, tapi iman kita ini berdasar firman Allah yang hidup dan kuasa Allah yang luar biasa. Saya kalau berkata, orang pikir saya ini sombong. Saya sejak umur SMP, 1 rupiah saya tidak minta dari orang tua. 1 rupiah saya nggak didukung dalam hal apapun. Iya, ini sudah-saudaraku. Yang menikah, ya menikah. Itu saya buktinya. Tuhan masih kasih hidup sampai sekarang. Februari udah hampir lewat, tapi ya itulah, semuanya sudah lihat juga. Tuhan kasih umur sampai sekarang. Ini saudaraku, supaya kami menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan, bukan manusia, hanya Tuhan. Dia pun dari orang tuanya tidak ada kekuatan. Nah, saya bukan mau jelek-jeleki keluarganya ya, tapi memang begitu pengalamannya. Ya memang orang tua meninggalkan ada rumah besar, tanah yang luas, tapi 1 rupiah pun enggak ada. Ya memang bukan kami harus dari situ, harus dari Taruk Isai, tunggul. Jadi itu semua nggak ada. Dan malah saya bilang gini, aku mau ke Surabaya, apa yang kamu sih? Itu tanah udah dijual. Nah, bawa ongkosmu pulang pergi, jangan harapkan 1 rupiah pun. Saya udah langsung begitu, nanti benar terjadi. Tapi dia udah bawa ongkosnya. Nah, ini saudaraku. Karena kalau saya kan, saya merasa kami ini tunggul Isai, taruh dari nol. Dan seandainya pun itu kita tidak bangga, karena itu biasa-biasa. Tapi kalau dari ya tunggul Isai, taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya, berbuah. Dan itu luar biasa perkembangannya sampai kepada kedamaian Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku, yang Tuhan memberkati yang kita imani ini. Saya yakin Tuhan kita ya dan amin. Dia sanggup melakukan firman-Nya. Sampai pun Ayub berkata, sesulit apapun pengalamannya, aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup. Tidak ada firman-Mu yang gagal. Coba baca dulu ya, Ayub 42 ayat 2. Ayo. Ayub 42 ayat 2. Ya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Iya, tidak ada firman Tuhan yang gagal, rencana Tuhan yang gagal. Firman-Nya disitulah ditunjukkan kepada kita, ya, segala sesuatu rencananya Tuhan. Rencana Tuhan adalah ya firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan inilah pegangan bagi kita. Firman Tuhan itu menghantar kita, mulai membawa pertumbuhan, dia mulai dari susu sampai dia menjadi penyuci, bagaikan makanan keras, sampai kita didewasakan, sampai kita menerima segala janji itu, baru siap
tidak ada cacat celanya. Itu sebabnya Yesus itu taruh yang sampai kepada yang merendahkan diri. Tapi di dalam merendahkan diri harus ditutup nanti kepada ketaatan, penurutan sampai kepada apa? Mati tersalib. Filipi 2 ayat ayat 8. Ya, ini saudaraku. Jadi harus belajar sampai kepada ketaatan. Sesulit apapun belajar kepada ketaatan. Sesulit apapun belajar melakukan firman Tuhan. Ke situ saudara. Dan itulah nanti yang mengangkat kita, menolong kita. Karena sesudah itu langsung ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Sesudah dia taat sampai mati. Haleluya saudaraku. Ya, itu memang itu di situ, dari dulu itu di situ. Tapi kalau kita sudah semakin melihat rangkaiannya, ya harus begitu saudaraku. Kalau kita mau terima semua berkat itu, harus mulai dari merendahkan diri bagaikan taruh itu, dan merendahkan diri itu harus sampai kepada ketaatan melakukan firman. Ini sebabnya semoga Tuhan mampukan kita tidak ada penolakan dalam hal apapun. Dan semoga Tuhan memberikan iman kepada kita melakukan firman bukan untuk mati. Ya, kalau yang berdosa itu mati ya benar. Tapi kalau kita ini untuk binasa tidak. Tapi melakukan firman untuk hidup kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku, melakukan firman bukan untuk rugi. Taat sampai kepada akhir sekalipun, itu nanti akan bangkit tunas yang hanya baru semua rohani. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi mati yang melawan, mati yang kedagingan, mati yang keduniawian, ya udah biarin aja lah, kita relain aja itu mati. Haleluya. Tapi nanti akan tumbuh semua keberhasilan, tumbuh semua keberhasilan. Saudara yakin kita akan mengalami kuasa pertumbuhan yang diberkati Tuhan di sini sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Ini saudaraku, saya yakin bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya Yesus, tapi itulah jalan Yesus, dan itu jalan orang yang hidup menang bersama Tuhan. Kalau jalan dari Lucifer, dari kesombongan, keakuan, aku, dia tinggi hati, tapi pengikut-pengikutnya juga akan mengalami kematian, kehancuran, kebinasaan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya saudaraku, kita harus dengan hati yang terbuka menerima kebenaran firman ini, supaya taruh ataupun dia tunas dari tunggul Isai. Tunggul itu dari hal yang sebenarnya tidak ada lagi pengharapan. Tapi kalau itu di dalam firman Tuhan, walaupun menurut manusia tidak ada pengharapan, tapi selalu ada pengharapan. Ya, ini saudaraku. Sehingga di dalam Yesaya juga disebutkan, oleh perjalananmu yang sangat jauh, namun engkau tidak berkata tidak ada harapan. Selalu ada harapan. Saya berapa? Nah,
aku cari dulu. Ya, pasal 57 ya. Ya, coba dia. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Ya. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Ya, ini saudaraku. Ya, biar kita semua sampai menang, Amin. sangat diberkati Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, ada waktunya saudaraku. Tapi ada waktunya masih dalam pergumulan seperti Yusuf. Tapi nanti kalau sudah waktunya di dalam kemenangan, tidak ada yang bisa melarang saudaraku. Mau Raja Firaun, mau siapa saja pun nggak bisa. Terus saudaraku, masa kelimpahan itu akan berjalan. Begitu kehidupan kita, Tuhan pasti akan memberkati. Itu sebabnya kita mau setia, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita biarkan Tuhan saja yang mengerjakan. Apapun pengalaman sebaik mungkin, semua Tuhan bisa gantikan menjadi perkembangan yang sangat baik. Perkembangan yang sangat baik. Saudara-saudaraku, yang penting kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menjauhkan kejahatan. Takut akan Tuhan berarti melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau kita mau datang